Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai fungsi kontinu. Secara khusus kita akan masuk ke subbab fungsi yang kontinus ragam. Eh, Fungsi kontinus ragam ini kita bicara tentang fungsi yang kontinu pada interval gitu ya. Melanjutkan pembicaraan sebelumnya mengenai fungsi yang kontinu pada interval. Mari kita mulai. Berikut adalah definisi dari continue. Oh, kita lihat dulu apa artinya definisi continue titik demi titik. Sebenarnya ini kita sudah tahu ya. Ini ketika saya punya F-nya itu continue pada himpunan A gitu ya. Artinya apa? Artinya dia continue untuk setiap unsur di A, untuk setiap unsur di A. Nah, ini dikatakannya seperti ini. Jadi untuk setiap U anggota A, dia continue di titik X dengan U gitu ya. Jadi untuk setiap U anggota berlaku untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga untuk setiap X anggota A jika jaraknya ke U kurang dari delta maka jarak Fx ke Fu-nya kurang dari epsilon gitu ya. Nah, biasanya kita satukan saja. Jadi untuk setiap U anggota A dan epsilon positif ada itu, gitu ya. Ini benar-benar yang kita udah punya. Apa artinya dia continue di himpunan A, continue di setiap titik. Jadi untuk setiap U anggota A dia continue, gitu ya, continue titik demi titik. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembicaraan kontinus ragam, ada baiknya kita melihat dua buah contoh fungsi, kekontinuan fungsi. Contohnya ini adalah fx-2x, x anggota real, dan gx adalah super x, x anggota 0 sampai tak hingga, dan permasalahannya adalah mencari delta yang sesuai agar fungsinya itu kontinu. Nah, mari kita lihat contoh pertama. Fungsi fx sama dengan 2x. Saya taruh di sini supaya kamu nggak lupa. Dia continue di real. Artinya untuk setiap U anggota U berlaku dia continue gitu ya. Inti terakhirnya adalah apa? Saya harus membuktikan bahwa fx min fu dalam hal ini 2x min 2u sama dengan ini saya harus buktikan terakhirnya kurang dari epsilon. Artinya dalam hal ini cukup saya pilih deltanya adalah epsilon per 2. Oke ya. Jadi karena ini harus berlaku untuk setiap U anggota real, jadi yang saya lakukan ambil sembarang U anggota real, mau dibuktikan untuk setiap epsilon positif terdapat itu. Jadi ambil sembarang epsilon positif. Mungkin lebih baiknya biasanya kita tulis seperti ini ya. Ambil sembarang U, O anggota real dan epsilon positif ya. Ini kurang baik penulisan seperti ini. Lalu kamu pilih delta sama dengan epsilon per 2. Lalu misalkan X anggota real dengan jaraknya ke U itu kurang dari delta. Maka kamu punya fx min fu itu sama dengan 2 dikali x ini adalah 2 dikali epsilon per 2 sama dengan epsilon. Oke ya. Nah, hal yang menarik di sini adalah pemilihan delta saya tidak bergantung dari eh, U-nya, posisi di mana. Artinya, sebenarnya saya bisa membuang pernyataan ini, ambil sembarang U anggota real. Cukup nanti saya tulis misalkan X dan U itu adalah bilangan real sembarang yang kurang dari delta. Toh deltanya itu tidak bergantung dari U. Jadi tidak perlu U-nya itu dipilih dari awal gitu ya. Sehingga nanti kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Bedakan, jadi dalam deltanya ini kamu hanya bergantung dari epsilon, tidak bergantung dari posisinya. Bedakan dengan fungsi fx sama dengan super x, kontinu di nol tak hingga. Kita coba lihat ya. Analisis pendahuluannya, seperti biasa, fx min fu, super x min super u, ini sama dengan mutlak dari u min x dibagi dengan mutlak ux, karena u dan x-nya adalah bilangan positif, maka ini akan menjadi mutlak dari x minus u dibagi dengan x kali u. Nah, ini saya harus buat dia kurang dari epsilon. Artinya ininya akan kurang dari delta, pertanyaannya ininya harus saya aproksimasi seperti apa gitu ya. Nah, biasanya yang dilakukan adalah misalkan X minus U-nya itu kurang dari setengah U. Begitu kurang dari setengah U, maka kalau saya buka mutlaknya ya X minus U terletak antara min setengah U dengan setengah U. Sehingga X-nya terletak antara setengah U sampai 3 per 2 U. Saya mau melihat seper X ini kurang dari apa. Oke ya, berdasarkan hasil ini, saya bisa lihat ruas ini.
Jangan lupa ini semua sesuatu yang positif, maka saya punya 1 per X kurang dari 2 per U. Akibatnya nanti mutlak dari X min U dibagi X kali U, itu akan kurang dari 2 per U kuadrat dikali X min U. Ya, akibat dari asumsi saya bahwa ini jaraknya kurang dari setengah U. Maka ini kurang ini ingin saya buat kurang dari epsilon. Artinya nanti cukup saya pilih deltanya epsilon dikali U kuadrat per 2. U kuadrat per 2 dikali epsilon. Oke ya. Tapi jangan lupa nanti deltanya juga harus memenuhi deltanya itu kan apa jarak terbesar terhadap U-nya ya. Ini harus kurang dari setengah U. Jadi nanti delta yang saya pilih dia harus minimum dari setengah U dengan U kuadrat per 2 epsilon. Dalam hal ini, jadi yang saya lakukan, ambil sembarang U anggota nol tak hingga dan epsilon positif. Pilih delta, jangan lupa sekarang deltanya bergantung dari posisi dan bergantung dari galat yang kamu inginkan. Gitu ya. Kalau tadi yang di atas 2x, dia hanya bergantung dari galat epsilon saja. Kali ini tidak bisa. Artinya, kamu untuk setiap titik, titik di mana dia bergantung, deltanya bisa lebih besar, deltanya lebih kecil, bisa lebih kecil. Bergantung kamu posisinya di mana gitu ya. Eh, Misalkan X-nya itu anggota nol tak hingga, oke, dengan jaraknya ke U-nya itu kurang dari delta, maka saya punya pertidaksamaan pertama tentu saja dengan karena saya punya jaraknya ke U kurang dari setengah U ya. Tentu saja ini saya agak lupa tadi mengatakan kalau delta dan minimum ini artinya deltanya harus kurang dari sama dengan ini dan deltanya juga harus kurang dari sama dengan ini. Ya, sehingga ketaksamaan pertama diperoleh dari delta yang kurang dari sama dengan setengah U. Dan cara yang sama ketaksamaan kedua diperoleh dari delta yang kurang dari L kuadrat per 2 dikali epsilon. Sehingga saya dapatkan hasil yang saya inginkan bahwa dia kurang dari epsilon. Nah, yang menarik di sini adalah ketika saya membuktikan bahwa fungsi 1 per X dia kontinu di bilangan positif, maka nanti pada akhirnya pemilihannya itu bergantung posisi kamu di mana. Pak, jangan-jangan kalau saya aproksimasinya benar, nanti tidak bergantung U lagi. Itu pernyataan yang bagus, pertanyaan yang bagus. Tapi nanti kita bisa lihat ternyata tidak demikian. Ternyata tidak demikian, gitu ya. Nah, ini oh, maaf. Oh, tadi ini ya. Oke, ini cari dua, lalu saya kita coba lihat contohnya ya, contoh ini. Nah, di sini saya punya contoh. Contoh fungsi 1 per X ya. Kamu lihat di setengah, tentu saja kamu tahu di setengah gambarnya kira-kira seperti ini. Kalau diperbesar, saya ambil yang lebih kecil ya. Kalau eh, deltanya saya ambil yang ini. Kalau deltanya ambil yang besar, nanti nanti dia ke sini gitu ya. Artinya dia tidak berada pada persekitaran epsilon dari 2. Nah, yang kita inginkan dia tetap terjaga di persekitaran epsilon dari 2 ya. Jadi saya akan pilih yang di sana. Begitu saya pilih dengan cara yang sama, yang kanan saya juga pilih yang ini. Yang menariknya adalah apa? Ini di sini yang ini ya. Kalau yang ini adalah yang ini. Saya kasih gambar. Jadi di sini saya harus pilih yang kecil ini. Gitu ya. Yang menariknya adalah apa? Makin ke kanan, deltanya makin besar. Oke ya. Jadi nanti pada akhirnya ya tinggal saya ambil pilih yang paling kecil lah. Paling kecil ini dia kan untuk dia menuju nol, dia makin lama makin kecil. Tapi apakah bisa saya ambil yang paling kecil? Ya ambil aja misalkan infimumnya. Nggak bisa. Karena apa? Karena infimumnya nanti nol. Padahal deltanya harus positif gitu ya. Akibatnya dalam kasus ini itu kamu tidak bisa bahwa kekontinuannya itu tidak bergantung, deltanya itu tidak bergantung posisi itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi itu kita udah lihat bahwa saya punya contoh yang ini, fungsi ini itu ternyata deltanya harus bergantung dari posisi, tidak hanya bergantung dari galat epsilon yang kita inginkan, ketelitian epsilon yang kita inginkan. Nah, dalam hal itu kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan continuous ragam, gitu ya. Kamu bedakan di sini antara kontinu titik demi titik dengan seragam. Kalau seragam untuk setiap epsilon terdapat delta, artinya deltanya hanya bergantung dari epsilon. Itu yang contoh pertama tadi 2x. Tapi kalau di sini untuk setiap U dan epsilon ada delta. Deltanya dalam hal ini bergantung dari epsilon dan bergantung dari posisi kamu, bergantung dari ketelitian yang kamu inginkan dan bergantung dari posisi.
Beda sekali. Jadi kekontinuan seragam itu delta yang saya pilih tidak bergantung dari posisi. Gitu ya. Jadi itu yang kita inginkan dari kekontinuan seragam. Bisa nggak bahwa dia tidak bergantung dari posisi saya, ya, pemilihan deltanya. Nah, ini ada teorema karakterisasi kekontinuan dengan menggunakan barisan seperti biasa. Kalau F tidak kontinus seragam, maka saya bisa ambil negasi dari pernyataan kontinus seragam pada A, artinya ada epsilon nol positif, sehingga untuk setiap delta positif berlaku. Ada XU anggota A dengan jaraknya kurang dari delta, tetapi Fx min F-nya lebih dari atau sama dengan epsilon nol. Ya, kalau deltanya saya pilih seper n, maka ini X dan U anggota A dengan jaraknya ke U kurang dari seper n. Artinya untuk setiap X ada bergantung dari delta yang seper n. Nanti deltanya seperdua, nanti ada X2. Sepertiga ada X3. Akibatnya nanti saya punya barisan XN dan UN dengan jaraknya kurang dari delta, artinya limitnya itu sama dengan nol. Tetapi fxn min ufun-nya itu lebih dari atau sama dengan epsilon nol. Ya, dalam hal ini untuk membuktikan dia tidak kontinus ragam, ya kamu harus mencari dua barisan ya. Barisan apa yang selisihnya bukan bukan barisannya sendiri tidak harus menuju nol ya, tapi selisihnya dia menuju nol. Ya, dia selisihnya itu konvergen menuju nol. Eh, tetapi fxn min fun-nya lebih dari atau sama dengan epsilon. Nah, kamu coba untuk fungsi kontinus ragam ini X kuadrat. Dia kontinus ragam di interval tutup 0B, B-nya berapapun, asalkan B-nya positif, dia tidak masalah. Ya, kalau negatif, B-nya di kiri ya, oke. Tetapi tidak kontinus ragam di 0 sampai tak hingga, dia tidak kontinus ragam. Oke ya, dan fx 9 per x tidak kontinus ragam di 0,1. Artinya saya harus memilih dua buah barisan sehingga selisihnya konvergen ke nol tetapi efek FUN-nya lebih dari atas benar epsilon nol gitu ya. Kalau kontinus ragam saya buktikan bahwa nanti deltanya itu tidak bergantung dari posisi saya ya. Oke. Nah, itu saya pikir. Nah, yang berikutnya adalah, Pak, apakah ada cara lain untuk membuktikan mengenai continuous ragam atau tidak continuous ragam? Nah, salah satu yang dipakai adalah kalau saya punya I-nya adalah interval tutup dan terbatas, maka kalau saya bertanya tentang kekontinuan di I, kalau F-nya itu kontinu, maka dia continuous ragam di I. Tentu saja ketika saya bicara tentang kontinu di I, artinya kontinu titik demi titik di I. Ya, untuk setiap X anggota I, dia kontinu. Gitu ya. Kalau dia kontinu titik-titik, maka dia kontinu seragam. Tentu saja kontinu seragam tidak harus dia kontinu di I gitu ya. Tapi kalau ditutup dan terbatas, maka kalau kontinu titik-titik mengakibatkan kontinu seragam. Oke ya. Oh, kalau kontinu seragam otomatis kontinu titik demi titik ya. Oke, kontinu seragam otomatis kontinu titik demi titik. Ya, oke. Nah, jadi nanti ini saya punya satu senjata, begitu saya punya I-nya interval tutup terbatas dan dia kontinu, pasti dia kontinu titik demi pasti dia kontinu seragam. Itu satu senjata saya untuk membuktikan kekontinuan seragam. Ini dibuktikan menggunakan kontrapositif. Buktinya baik sekali. Kamu harus coba melihatnya ya, karena itu menghubungkan ke barisan yang sudah kita pelajari di bab 3. Nah, yang berikutnya, Pak, apakah ada cara lain untuk membuktikan dia kontinu seragam? Nah, salah satunya adalah menggunakan fungsi Lipschitz. Kalau A subhimpunan dari real, F dari A ke real, kalau ada K positif sehingga Fx min Fu-nya itu kurang sama dengan K dikali X minus U, untuk setiap X dan U anggota A, maka F itu dikatakan fungsi Lipschitz. Gitu ya. Kalau dia fungsi Lipschitz dan ini berlaku untuk sembarang X anggota A, cukup nanti saya pilih deltanya epsilon per K gitu ya. Sehingga dia akan menjadi continuous ragam. Jadi akibatnya saya punya kalau dia fungsi Lipschitz, maka dia akan menjadi continuous ragam. Oke ya. Sekedar sedikit saja supaya kamu tahu fungsi Lipschitz ya. Mungkin saya pikir kamu sudah pernah melihat ini. Itu ya adalah ini fx min fu dibagi dengan x minus u. Ini harus lebih kecil sama dengan k gitu ya. Anggaplah x-nya tidak sama dengan u. Atau mungkin kamu itu tidak pernah lihat tapi kamu pernah lihat ini. Ah, dan kamu tahu ini adalah apa? Kalau saya titik ini adalah titik u, ini titik x, ini ketinggiannya adalah fu, ini ketinggiannya adalah fx, katakanlah. Ini X, ini Y, maka Fx min Fu dibagi X min U adalah kemiringan garis ini.
gitu ya. Jadi seolah-olah ini itu mengatakan untuk setiap dua titik di himpunan itu selalu ada, selalu bisa saya buat kemiringannya gitu. Gitu ya. Kalau kemiringannya menuju tak hingga, ya kemungkinan tidak bisa. Gitu ya. Jadi nanti bisa kan kita dapatkan, jadi itu interpretasi geometrisnya. Jadi kira-kira untuk setiap titiknya itu, ya saya bisa melihat kemiringannya. Yang tidak yang tidak ada kemiringannya tentu saja yang seperti ini ya, kemiringannya tidak terdefinisi. Oke, jika f dari ini adalah fungsi Lipschitz, maka fungsi tersebut kontinus ragam. Kalau kontinus ragam, belum tentu dia adalah fungsi Lipschitz ya, teman-teman ya. Oke. Ini ada contohnya. Oke, kamu buktikan menggunakan kekontinuan Lipschitz, maka dia akan kontinus ragam. Tapi kontinus ragam belum tentu dia adalah Lipschitz, gitu ya. Oke, jadi saya selain definisi tadi, kalau intervalnya tutup dan terbatas, aman, dia langsung kontinus ragam, gitu ya. Kalau dia fungsinya Lipschitz, aman, langsung dia adalah fungsi yang kontinus ragam, tidak harus interval tutup dan terbatas. Apakah ada senjata lain, Pak? Nah, ini saya punya teorema hubungan ke kontinus ragam dan barisan Cauchy gitu ya. Misalkan F-nya itu kontinus ragam di A dan XN-nya barisan Cauchy, maka FXN-nya barisan Cauchy. Kamu bisa membuktikan ini dengan mudah. Karena apa? Karena saya tahu dia XN barisan Cauchy, maka dia akan kurang dari xn min xm-nya, kamu tahu bahwa dia kurang dari suatu delta gitu ya, kurang dari suatu delta. Lalu menggunakan kekontinuan seragam, nanti saya ambil dulu karena dia kontinu seragam ada delta. Nah, deltanya itu dipakai untuk barisan Cauchy nanti untuk membuktikan bahwa fxn-nya juga adalah Cauchy. Oke, saya pikir itu tidak terlalu sulit. Kamu coba sendiri. Nah, yang kita pakai adalah apa? Yang kita pakai adalah kalau dia kontinu di A dan ada barisan XN Cauchy dan FXN-nya bukan barisan Cauchy, maka F tidak kontinu seragam di I. Ini menggunakan seolah-olah kontra positifnya gitu ya. Kalau f(x) bukan barisan Cauchy, maka F-nya itu tidak kontinus ragam. Tapi ya lagi-lagi, apakah saya bisa mendapatkan xn di barisan Cauchy dan fxn-nya barisan Cauchy? Itu menjadi masalah lain gitu ya, karena tidak selamanya. Tapi ini memberikan kita eh, eh, cara bagaimana membuktikan bahwa suatu fungsi itu tidak kontinu seragam di A gitu ya. Nah, ini kamu coba lihat untuk seper X gitu ya. Oh, ini mungkin kalau dia kontinu seragam, maka fxn-nya adalah barisan Cauchy. Ya, oke ya. Kalau oke, apakah kita bisa menggunakan? Nah, ini kalau kamu coba lihat ya, nah, ternyata apa? Coba kamu lihat untuk menunjukkan x kuadrat, bisa nggak saya pakai pakai hasil di sini? Ternyata ya tidak mudah juga ya. Mau mencari xn barisan Cauchy, tetapi fxn-nya bukan barisan Cauchy. Karena kita udah tahu nanti dari sebelumnya x kuadrat itu dia tidak kontinus ragam dan nol tak hingga. Gitu ya. Oke, itu. Nah, Pak, jadi saya sudah beres untuk yang interval tutup terbatas, saya sudah oke. Oke, jadi langsung dia continue. Kalau kontraktif dia langsung continuous ragam. Kalau memenuhi definisi dia continuous ragam, pertanyaannya apakah bagaimana kalau saya punya intervalnya interval buka atau setengah buka ya, setengah buka ya lebih gampang ya. Saya ambil saja interval dua-duanya buka. Kalau interval dua-duanya buka, kapan dia kontinus ragam pada interval buka ini? Jika dan hanya jika fungsi f itu dapat didefinisikan pada ujung di A dan B, sehingga fungsinya dapat diperluas ke AB. Contohnya adalah x kuadrat. X kuadrat itu dia eh, kontinus ragam pada interval 0,1 gitu ya teman-teman ya. Tapi bagaimana pada interval buka 0,1? Nggak ada jaminan. Tapi kamu sudah tahu, saya bisa mendefinisikan di nol x kuadrat itu sebagai nol di satu didefinisikan sebagai satu. Akibatnya, dan dia adalah continue. Akibatnya, fungsi x kuadrat dari himpunan buka 0,1, dia juga adalah kontinus ragam di 0,1. Gitu ya, cantik sekali ya. Jadi untuk melihat apakah dia kontinus ragam pada interval buka, cukup saya lihat apakah saya bisa perluas ke ujung-ujungnya. Nah, di sini kita coba lihat buktinya. Tentu saja ujung-ujungnya
Ya, kalau misalkan dia dapat diperluas sehingga fungsi ini adalah kontinu. Tentu saja kalau dia kebalikannya, kalau dia dapat diperluas sehingga dia kontinu pada AB, dia pasti kontinu seragam ya. Karena kalau dia kontinu seragam pada AB tutup, maka dia akan kontinu seragam pada AB buka. Jadi dari kanan ke kiri itu udah jelas. Sekarang tinggal kita lihat dari kiri akan membawa ke kanan. Kalau fungsi F kontinu seragam, kalau fungsi F dapat didefinisikan sehingga eh kalau dia kontinus ragam, maka F dapat didefinisikan mengakibatkan F-nya dapat didefinisikan pada titik ujung A dan B. Oke, ya sehingga fungsinya adalah kontinu pada AB. Yuk kita coba lihat ke kiri sudah jelas, ke kanan. Dari sini, jadi sekarang saya punya kontinus ragam. Dari sini kita hanya akan menunjukkan bagaimana memperluas kekontinuan seragam gitu ya. Katanya dapat diperluas kontinus seragam ke titik A dengan cara membuktikan limit fx untuk x mendekati A plus itu sama dengan L untuk suatu L anggota real gitu. Jadi perluasannya. Jadi tinggal cari L, nanti begitu saya dapatkan L-nya, nanti FA-nya itu saya definisikan sebagai L gitu ya. Nah, coba kita lihat. Saya membuktikan limit ini menggunakan apa? Menggunakan kriteria barisan. Jadi akan ditunjukkan untuk sembarang barisan UN di AB yang konvergen ke A, FUN-nya akan konvergen ke satu L saja ya, ke satu L. Oke. Nah, ambil sembarang barisan. Oke, misalkan XN barisan di AB dengan XN-nya itu konvergen ke A. Oke ya. Karena XN konvergen ke A, akibatnya dia Cauchy. Kita ingat ya, kalau X Cauchy maka dia konvergen, konvergen maka dia Cauchy. Karena XN Cauchy di AB dan F continuous seragam pada AB, maka barisan FXN kita sudah lihat tadi adalah Cauchy. Sehingga barisan FXN juga akan konvergen. Konvergennya kemana? Nggak tahu. Misalkan dia konvergen ke L. Gitu ya. Jadi saya punya barisan FXN-nya ini adalah konvergen ke L. Nah, tapi itu untuk satu barisan. Untuk barisan yang lain, jangan-jangan bukan konvergen ke L yang sama. Akibatnya saya ambil sembarang barisan UN di AB yang lain yang konvergen ke UA. Jadi ini sembarang barisan UN yang tidak sama dengan XN ya. Ini berarti XN dikurangi UN sama dengan 0. Kenapa? Karena kita punya sifat barisan. Limit dari XN minus UN menjadi limit XN dikurangi limit UN. Karena XN-nya barisannya konvergen, UN-nya juga konvergen ke A. Maka saya punya A dikurangi A sama dengan 0. Gitu ya. Karena ini berdasarkan dia kontinus ragam, maka fxn min fun itu sama dengan 0. Gitu ya. Tinggal saya buktikan bahwa fun-nya itu juga konvergen ke 0. Maka saya punya limit fun itu adalah apa? Fun min f. Ini masalah ya. Fxn ditambah fxn. Padahal ini bisa saya kelompokkan sendiri. Limit dari fun min fxn ditambah limit fxn. Boleh saya pecah seperti ini? Boleh, karena limit fxn-nya sama dengan L dan limit dari fun min fxn-nya adalah 0. Maka 0 tambah L, dia akan menjadi L. Jadi untuk sembarang barisan, ternyata limitnya juga akan menjadi L. Jadi akibatnya sudah saya tunjukkan bahwa limit fx itu sama dengan L untuk L tertentu. Ya, untuk suatu L tertentu. Nah, dalam hal ini, kita sudah menunjukkan bahwa kalau saya punya dia kontinu seragam pada interval AB, maka dia dapat diperluas ya, sehingga dia menjadi fungsi yang kontinu di AB tutup. Di sini baru A, kamu coba yang B-nya. Itu ya. Jadi saya punya kriteria lagi, terutama untuk interval buka. Oke ya, ini ada latihannya. Kamu coba tunjukkan bahwa ini. Lalu untuk since per X, apakah dia continuous ragam di 0B gitu ya. Cukup kamu lihat apakah bisa saya perluas nanti secara khusus di 0 yang bermasalah. Kalau B-nya nggak masalah ya. Oke, nah bagian terakhir adalah aproksimasi fungsi kontinu. Aproksimasi fungsi kontinu. Oke ya. Jadi kalau saya punya fungsi S, AB disebut dengan fungsi tangga atau step function jika interval AB itu merupakan gabungan sejumlah berhingga interval yang saling lepas. I1, I2, sampai IN. Hati-hati, hanya berhingga. Ya, jadi boleh nggak saya punya seperti fungsi signum? Boleh. Tapi kalau fungsinya apa banyak gitu, tidak disebut fungsi tangga gitu ya, karena fungsi tangga itu nanti didefinisikan sebagai
gabungan berhingga interval. Ya, jadi ini tuliskan sebuah contoh. Oke, jika interval AB merupakan gabungan sejumlah berhingga interval. Oke. Tuliskan sebuah contoh fungsi tangga. Apakah fungsi pembulatan bawah merupakan fungsi tangga? Nah, kamu jawab sendiri. Jawabannya adalah hati-hati dari kata-kata sejumlah berhingga. Sehingga dia adalah konstan di interval itu. Ya, oke. Nah, nanti bisa saya buktikan kalau misalkan I-nya tutup dan terbatas dan F-nya kontinu pada I, I-nya tutup dan terbatas, tentu saja kekontinuannya kekontinuan seragam ya. Begitu kontinu seragam, nanti ada delta yang berlaku untuk seluruh I. Akibatnya akan terdapat suatu fungsi tangga S epsilon, itu bergantung dari ketelitian epsilon kamu, sehingga selisih Fx, fungsi kontinu tadi terhadap fungsi tangganya itu kurang dari epsilon untuk semua X anggota I. Gitu ya. Jadi kalau kamu lihat gambarnya kira-kira seperti ini ya. Nah, gitu ya. Dan nanti bagaimana Pak melihat ininya interval-intervalnya? Nah, interval-intervalnya itu berdasarkan tadi kekontinuan seragam. Begitu kontinuan seragam kan ada delta. Nah, saya ambil delta yang agak kecil, yang lebih kecil sehingga nanti total total interval AB dibagi itu cari bilangan yang lebih besarnya pembulatan ke atas. Itu menandakan, nah ini harus dibagi menjadi berapa subinterval. Begitu ini ya udah langsung bagi rata. Begitu bagi rata, maka kamu sudah tahu nilai fungsi terhadap fungsinya itu akan eh, fungsi f itu akan kurang dari ini ya. Dan ini S epsilonnya adalah ketinggian di sini. Akibatnya nanti dia akan kurang dari epsilon pada interval pertama, pada interval kedua, dan demikian seterusnya. Kamu lakukan pada sejumlah berhingga interval. Oke ya, jadi itu kamu coba lihat buktinya. Akibatnya nanti sembarang fungsi kontinu pada interval tutup terbatas bisa saya hampiri menggunakan fungsi tangga gitu ya. Akan saya bisa hampiri dengan menggunakan fungsi tangga. Dan lalu saya punya fungsi linear bagian demi bagian. Kalau linear bagian demi bagian, kalau fungsinya itu nanti saya aproksimasi dengan menggunakan fungsi garis ya. Jika I adalah gabungan berhingga interval yang saling lepas, I1 sampai IM, sehingga restriksi G pada setiap interval IK itu adalah linear, gitu ya. Jadi gini ya. Nah, di interval ini linear. Interval ini linear gitu. Jadi setiap interval dihampiri dengan fungsi linear. Ini yang kita sebut fungsi yang linear bagian demi bagian. Untuk setiap intervalnya dia linear, ya, menghubungkan titik ujung ke titik ujung. Nah, ini juga dapat dibuktikan menggunakan kekontinuan seragam. Nanti saya bisa pilih delta. Nah, deltanya ini akan saya pakai untuk membuat berapa subinterval yang harus saya dapatkan supaya nilai fungsinya itu yang paling besar dikurangi paling kecilnya itu kurang dari epsilon. Oke ya. Dan itu fx itu nanti akan pakai aproksimasi dia akan kurang dari fx kurang dari g epsilon gitu ya. Kamu coba sendirilah. Ya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah aproksimasi Stoneware-Strass. Ternyata nanti setiap fungsi kontinu gitu, fungsi kontinu pada interval tutup terbatas bisa saya hampiri bukan saja fungsi linear tapi juga fungsi polinom. Dalam hal ini bisa dilakukan menggunakan polinom Bernstein. Ya, kamu coba lihat. Nah, saya pikir itu bagian terakhir dari fungsi yang kontinus ragam. Dan aproksimasi ini merupakan sesuatu yang penting sekali. Sehingga ketika kamu nanti menggunakan numerik, gimana supaya errornya selalu bisa seperti ini? Saya pilih tinggal deltanya berapa. Nah, itu saya membutuhkan aproksimasi yang bagus itu eh, pengen ketelitiannya segini ya menggunakan ini ya bahwa selalu dimungkinkan dengan caranya ini asalkan dia continue pada interval tutup dan terbatas gitu ya. Nah, jadi kali ini kita sudah bicara tentang yang namanya continuous ragam. Saya membedakan dengan continue titik demi titik. Keduanya itu bicara tentang kekontinuan pada interval gitu ya. Kontinuan pada interval. Kalau titik demi titik artinya yang biasa kita punya. Untuk setiap titiknya berlaku dia continue di titik itu. Tapi kalau continuous ragam,
Jadi kalau titik demi titik nanti deltanya itu bergantung dari ketelitian epsilon dan bergantung dari posisi. Tapi kalau yang namanya continuous ragam, dia hanya bergantung dari ketelitian saja epsilon, tidak bergantung dari U-nya, delta yang saya punya, gitu ya. Nah, untuk continuous ragam, nanti saya bisa punya membuktikannya apa saja kalau membuktikan dia continuous ragam. Bisa menggunakan definisi, bisa kamu menggunakan kekontinuan Lipschitz, bisa kamu menggunakan apalagi kekontinua interval tutup dan terbatas gitu ya. Apalagi bisa kamu gunakan, saya pikir itu ya. Kalau tidak ini tidak continuous ragam, eh, tentu saja kamu bisa menggunakan definisi gitu ya. Kamu bisa menggunakan juga kalau kamu tahu xn-nya barisan Cauchy, tapi fxn-nya tidak Cauchy dan f-nya continue gitu ya. Kamu juga bisa apalagi. Saya pikir itu saja ya. Jadi jadi kita sudah belajar senjata-senjata untuk membuktikan dia continuous ragam, membuktikan dia tidak continuous ragam. Konsep ini sangat penting ya. Konsep ini sangat penting. Kamu coba lihat lagi. Terutama adalah bahwa nanti pada akhirnya pemilihan deltanya itu dia tidak bergantung dari posisi untuk continuous ragam. Saya pikir itu saja ya. Terima kasih.